Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Ya, tetap semangat ya meskipun kita di masa pandemi. Bu Guru akan mengabsen dulu ya. Ada Intan, ada Mas Yapi, ada Alvina, ada Aulia. Mari kita berdoa dulu menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Cukup kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara. Mari kita untuk menggerakkan kepala kita. Coba diikuti aba-aba Bu Guru ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Saya kira sudah agak sedikit untuk menghilangkan rasa kejenuhan yang ada pada diri kita. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Coba untuk mengingat materi yang lalu. Untuk Mbak Hesti, coba materi yang kemarin kita membahas mengenai klasifikasi hukum. Coba kamu jelaskan mengenai klasifikasi hukum menurut bentuknya Mbak Hesti. Dengar Mbak Hesti suara Bu Guru? Klasifikasi hukum menurut bentuknya. Klasifikasi hukum menurut bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis yaitu hukum yang ditulis dalam perundang-undangan yang berbentuk formal dan tersusun secara sistematis. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu hukum yang tidak tertulis di dalam perundang-undangan atau hukum yang hidup dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat atau adat. Ya, itu mengenai materi kemarin ya, kita singgung sedikit ya. Biar untuk kompetensi intinya itu ada 1 sampai 4 ya. Ini nanti kamu pahami. Kita lanjutkan untuk kompetensi dasar apa yang harus kalian capai untuk pertemuan kedua ini, yaitu mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan di Indonesia sesuai dengan tujuan pembelajarannya di sini adalah menganalisis tata hukum Indonesia dan menganalisis tujuan hukum. Ini adalah materi yang kita pelajari hari ini. Untuk tujuan hukum sendiri nanti banyak para tokoh yang mengemukakan. Di sini saya ambil satu contoh yaitu dari Muhtar Kusuma Atmaja ya. Ini jadi tujuan hukum menurut Muhtar ini adalah menciptakan sebuah ketertiban sehingga menjadi pokok terciptanya sebuah struktur sosial yang teratur. Selain itu, hukum memiliki tujuan lain yakni membuat keadilan yang sesuai dengan masyarakat di zaman dapat terwujud. Jadi dengan adanya hukum ini adalah untuk menciptakan suatu keadilan. Sekarang mengenai tata hukum ya. Tata hukum sendiri adalah semua peraturan perundang-undangan yang diadakan atau diatur oleh negara atau bagian-bagiannya dan berlaku pada waktu itu di seluruh masyarakat dalam negara ya. Jadi untuk tata hukum ini adalah berlaku dalam suatu negara tertentu. Sedangkan tata hukum Indonesia adalah hukum atau peraturan hukum yang sedang berlaku di Indonesia. Nah, ini untuk peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Bisa kamu lihat ini ya, ini untuk piramidnya. Kelihatan anak-anak ini? Kelihatan Bu. Ya, itu yang tertinggi ya, itu ada Undang-Undang Dasar 45, itu tidak asing lagi ya. Kemudian ada TAP MPR, ada undang-undang, ada peraturan pemerintah pengganti undang-undang, kemudian PP atau peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah kabupaten atau kota. Mungkin materi pada hari ini ada pertanyaan, silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak ada, coba untuk kesimpulannya dibaca. Mbak Nabila ini yang suaranya kencang, keras. Simpulan Mbak. Ya. Pada hakikatnya tujuan hukum menghendaki keseimbangan kepentingan, ketertiban, keadilan, ketentraman, kebahagiaan, kedamaian, dan kesejahteraan bagi setiap manusia. Tujuan hukum mengatur tata tertib dalam masyarakat secara damai dan adil. Di sisi lain, tata hukum di Indonesia itu menata, menyusun, mengatur tertib kehidupan masyarakat Indonesia. Ya, itu jadi kesimpulannya ya. Jadi untuk tujuan hukum ini adalah nantinya bisa menciptakan kehidupan yang aman, tentram, tertib, serta keadilan bagi masyarakat Indonesia. Kemudian untuk setelah materi Bu Guru sudah sampaikan, ini ada tugas mandiri dan tugas kelompok ya. Untuk tugas mandiri saya upload di Jaga Ratu ya, nanti silahkan dicek, kemudian dikerjakan dan dikumpulkan paling lambat pertemuan minggu depan ya. Kemudian untuk yang diskusi kelompok ini bisa dilihat anak-anak untuk diskusi kelompok. Linknya ini kan sudah ada ya. Dan kemarin sudah dibentuk kelompok. Nah ini silahkan nanti itu didiskusikan dan tiap kelompok nanti mempresentasikan di depan kelompok yang lainnya, dan kelompok yang lainnya nanti bisa menanggapi atau bisa individu untuk menanggapinya. Selain tugas ini nanti ada lembar kegiatan peserta didik. Ya ini nanti juga silakan dilihat di Jaga Ratunya ya, nanti dicek ya. Kemudian nanti juga kamu kerjakan ya anak-anak nanti untuk LKPD-nya. Jadi untuk pertemuan kedua ini memang Bu Guru hanya menyampaikan pokok-pokoknya. Kemudian anak-anak bisa mengeksplor atau mengakses lewat internet ataupun lewat buku paket yang kamu miliki. Jadi silakan kembangkan kreativitas anak-anak. Sudah siap ya anak-anak untuk diskusi kelompoknya? Buka. Ya, sekarang juga
Mas Yapi dipresentasikan untuk diskusi kelompoknya. Untuk kelompok yang lain memperhatikan, nanti ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 9. Hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, bagaimana perasaan kalian setelah membaca wacana tersebut? Sangat miris karena tindak kejahatan di Indonesia sudah sangat marak sekali. Padahal sudah ada undang-undang yang tegas. Yang kedua, menurut kalian apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut? Yang pertama, memenuhi kebutuhan finansial keluarga pelaku ataupun juga adanya peluang atau kesempatan. Untuk yang ketiga, apa saja aturan yang dilanggar oleh pelaku pembegalan tersebut? Aturan yang telah dilanggar yaitu pembunuhan dan pencurian. Untuk pertanyaan yang keempat, bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan kepada pihak kepolisian untuk mencegah terulangnya kasus tersebut? Berdasarkan dari diskusi kelompok kami, untuk menghimbau kepada seluruh warga masyarakat untuk selalu berhati-hati dan untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan agar menghindari tempat yang rawan akan tindak kejahatan, misal daerah yang sepi. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk Mbak Devina ya menanggapi dari hasil diskusi kelompok Mas Yapi. Yang lainnya juga bisa siap, tidak harus kelompok ya, individu juga bisa ya, bisa menanggapi, mungkin menambahkan atau mengkritik dari hasil diskusi Mas Yapi. Ya Mbak Devina, bagaimana tanggapan Anda tentang hasil diskusi kelompok dari Mas Yapi? Tanggapan saya mungkin mau menambahi saja. Ya. Pembegalan sangat meresahkan dan merusak kehidupan masyarakat. Pembegalan dapat disebabkan oleh dampak media sosial dan kebutuhan materialis yang kurang. Pengaruh lingkungan sosial juga dapat menimbulkan kejahatan sosial seperti pembegalan. Untuk mencegah kasus pembegalan, yang pertama, masyarakat setempat dan polisi bisa berkoordinasi untuk meningkatkan pengawasan, seperti berpatroli, terutama di titik rawan begal, jalan yang kurang penerangan, dan area persawahan. Coba ditanggapi sekali lagi untuk hasil diskusi dari Mas ya. Mbak Dauna tadi, Mbak Dauna. Menurut saya, para pembegal itu sudah nakal karena tekanan keadaan ekonomi yang semakin sulit. Harus sudah hilang, tumbuh lagi satu seperti tidak ada habisnya. Jadi, menurut saya, pemerataan ekonomi harus terus diupayakan oleh pemerintah, agar kesenjangan sosial tidak semakin parah, dan pembegalan tidak semakin memperluas. Coba sekarang disimpulkan untuk hasil diskusi kelompok untuk pagi ini. Mbak Devina, masih dengar suara Bu Guru Mbak Devina? Masih Bu. Ya, coba Kesimpulan hasil diskusi hari ini. 1. Meskipun sudah ada hukum, masih banyak terjadi pelanggaran. 2. Menumbuhkan kesadaran pada diri kita masing-masing untuk menaati peraturan perundangan yang berlaku dan selalu waspada. Yang ketiga, polisi sebagai abdi masyarakat harus selalu meningkatkan kewaspadaan untuk melindungi warga masyarakat. Sudah Bu. Jadi untuk kesimpulannya bahwa kita sebenarnya sudah ada hukum ya, di mana tujuan hukum itu dibentuk biar tercipta yang namanya kehidupan yang aman, tentram, tertib dan damai serta bisa mencapai suatu keadilan. Kemudian itu semua bisa tercapai kalau kita masing-masing pribadi itu menyadari. Jadi istilahnya penuh kesadaran untuk selalu mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan kalian harus siap untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Siap anak-anak? Siap, Bu. Siap. Ya, jadi harus mentaati peraturan yang ada. Jangan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, karena itu nanti akan merugikan kamu sendiri maupun untuk orang lain. Setelah selesai untuk mempelajari materi hari ini, kita adakan refleksi ya. Nah, jadi tadi kan kita sudah membahas mengenai tujuan hukum dan tata hukum Indonesia. Nah, diharapkan dengan adanya hukum itu tercipta suatu keamanan, ketertiban, keadilan, sehingga masyarakat itu bisa hidup aman, tentram, dan damai. Itu kan menjadi impian setiap orang. Nah, jadi saya harapkan juga kalian itu mentaati peraturan hukum yang berlaku, sehingga tercipta keamanan, keadilan, ketentraman, dan kebahagiaan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya kira untuk materi hari ini saya cukupkan sekian ya, dan persiapan untuk pertemuan yang akan datang, yaitu materinya adalah mengenai sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Jadi membahas mengenai peradilan yang ada di Indonesia. Itu nanti kamu bisa mengakses lewat internet ataupun bisa membaca buku paket yang kamu miliki. Jadi tetap semangat anak-anaknya, patuhi protokol kesehatannya, dijaga kesehatan masing-masing. Selalu mencuci tangan, kemudian jika keluar rumah memakai masker, dan jangan lupa selalu makan makanan yang bergizi. Itu diperhatikan betul demi kesehatan kita masing-masing. Jika ada kata-kata Bu Guru yang kurang berkenan di hati anak-anak, Bu Guru minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.